Oke, jadi aku bakal jelasin tentang apa dan gimana caranya untuk menentukan arah tren dari sebuah harga instrumen trading. Bisa forex, bisa saham, tapi kalau forex aku nggak terlalu mendalam sih. Bisa saham atau kripto atau emas atau minyak atau ya some kind of like gitu. Kita langsung aja di sini. Nah, ini kalau sebelumnya aku baru aja bikin ini ya tentang harga kok bisa fluktuatif. Sekarang pindah ke arah tren harga. Nah, tren harga itu ada 3, yaitu uptrend. Ini bahasa lainnya ada bullish atau rally, lalu downtrend atau bearish atau drop, ada consolidation, dan terakhir ada consolidation atau accumulation, atau bahasa lainnya bisa juga distribution. Ini bukan sinus ya, kayak iya deh, semoga iya. Nah, gini, ada 3, consolidation, accumulation, atau distribution. Kita jelasin bahasa Indonesianya. Uptrend itu tren naik, downtrend tren turun, consolidation ya konsolidasi, ketika ya consolidation nanti aku jelasin. Nah, kita pindah ke bahasa lainnya, itu bullish. Kenapa bull? Kenapa bullish? Karena diambil dari bull atau banteng. Banteng menyerang itu dari bawah ke atas. Itu aku belajar dari Indra Kens itu. Terus ada bearish, afiliator ya. Ada bearish itu ya bear, beruang, ketika if someone ketika beruang menyerang itu dari atas ke bawah gitu. Nah, terus ada consolidation atau akumulasi atau distribusi. Nanti di video lainnya aku bakal jelasin gimana cara akumulasi dan taking profit gitu, atau distribusi. Ya begitulah. Di sini aku bakal jelasin tentang bagaimana kok bisa harga itu naik, bisa dikatakan uptrend, bisa dikatakan downtrend, bisa dikatakan consolidation. Di sini kalau kalian udah bikin ini, kenapa harga bisa fluktuatif? Karena trust, demand, supply sama dengan price itu. Kalian bisa tonton sendiri. Kita langsung ke sini. Nah, nih. Uptrend itu kondisi ketika demand-nya menaik lalu supply-nya turun. Nah, ini ya, uptrend itu ketika demand-nya naik, supply-nya menurun. Nah, terus downtrend itu ketika demand-nya menurun dan supply-nya naik. Nah, consolidation itu ketika demand-nya nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, atau datar mungkin, dan supply-nya juga nggak berkurang, nggak bertambah. Sorry. Ya, begitu. Uptrend itu ketika demand-nya naik, ketika kepercayaan makin naik, terus permintaannya jadi ikut naik. Ketika permintaannya naik, orang-orang pada beli, supply-nya berkurang, jadi harganya uptrend. Lalu downtrend ketika kepercayaannya makin berkurang, makin nggak terkenal gitu. Terus demand-nya makin turun, terus supply-nya makin naik, jadi harganya turun. Consolidation ketika nggak ada berita apa-apa. Nah, ketika itu demand-nya tidak melakukan permintaan terlalu tinggi atau penurunan permintaan terlalu jauh, supply-nya juga nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, nggak bertambah, nggak berkurang. Nah, itu dibilangnya di consolidation, atau kalau bahasa Indonesia itu harga jenuh gitu. Ketika orang nggak terlalu pengen, terus supply-nya juga nggak terlalu naik atau nggak terlalu turun, ya harganya datar gitu. Oke, jelas kan kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, kenapa consolidation. Penjelasannya demand dan supply. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut ke chart. Nah, gimana kita nentuin harga itu naik atau harga itu turun? Cara yang paling mudah itu dengan bikin trend line atau garis trend gitu. Ini cara yang paling mudah ya.
cara yang paling mudah. Gimana cara membuat garis trend? Yaitu tinggal kalian ke trading view, kalian ke trend line ini, terus klik 2 kali, terus pencet arrow, lalu dari sini ditarik ke atas gini. Nah, di sini kalian bisa lihat kan arrow-nya, anak panahnya itu dari bawah ke atas, berarti ini menunjukkan harga lagi naik. Harga lagi naik. Nah, itu cara yang pertama. Ini buat cara yang pertama. Sama juga kayak ini. Misal di sini. Misal gini. Nah, di sini misalnya ya. Nah, di sini ini mendatar nih. Harganya datar. Ini garisnya datar. Ini namanya consolidation kalau datar. Ketika demand dan supply nggak terlalu bertambah atau berkurang. Nah, ini consolidation nih, datar. Nah, terus yang terakhir itu downtrend, dimana itu dari sini menuju sini. Nah, ini namanya trend line. Itu cara yang pertama ya, yaitu pakai garis tadi. Atau cara yang kedua, kalian bisa menggunakan moving average. Ini lebih simple juga, cuman kalian harus agak ribet sedikit dibandingkan yang tadi. Cuman buat seterusnya akan lebih simple. Caranya gimana? Caranya kalian ke trading view, terus kalian ke indikator. Kalian ke indikator kan di sini. Lalu kalian di search ini kalian tulis moving average. Nah, kalian cari moving average di indikator, lalu klik di sini cari moving average, terus kalian bisa klik ini. Terus kalian bisa buka di sini di ujung kiri atas, terus kalian buka setting. Aku saranin mulai dari 50 dulu ya, untuk menentukan apakah tren itu lagi naik atau tren itu lagi turun. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ini moving average-nya warna kuning. Sebenarnya kalian bisa ganti, kalian ke setting lagi, terus ke style, terus bisa ganti kuningnya ini jadi warna apa, tapi aku pakai kuning aja. Ini gimana cara nentuin arah tren? Nah, itu kalau EMA-nya, garisnya ini berada di bawah ini candle, itu lagi uptrend. Dan arahnya ke atas ya, arah ke atas di bawah candle namanya uptrend. Ketika crossing atau menyilang atau menembus, terus candlenya ada di bawah garis, di bawah ini, di bawah moving average, dan moving average-nya mengarah ke bawah, itu namanya downtrend. Nah, terus ada lagi yang ini di sini, ini termasuknya consolidation sebentar. Apa tuh ya consolidation di sini? Ketika moving average-nya biasanya menyentuh candlenya itu, menyentuh candle kayak gini. Sebenarnya ada misal nih kayak gini. Ini moving average-nya menyentuh candle untuk beberapa hari ya. Ini time frame-nya daily. Ini time frame-nya bisa di sini kan. Ini dalam beberapa hari moving average-nya datar dan cenderung dan sering nyentuh candle. Jadi ini dinamakan consolidation. Ini consolidation yang di pojok kiri. Terus di sini ada uptrend, terus di sini ada downtrend. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sorry. Nah, cara yang ketiga yaitu yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan price action. Price action itu ada beberapa macam. Ada 3 macam. Ada 6 macam, yaitu high, low, lalu higher high, terus higher low, terus lower high, dan lower low. Ini agak ribet, cuman ini lebih menguntungkan bisa dibilang dalam trading kalau udah mulai lebih dalam. Kalian bisa pakai higher high, higher low, lower high, lower low gitu.
tapi aku nggak bakal jelasin itu yang bagian terakhir, karena kalian bisa cari aja di Google, kalian baca di website atau kalian baca di tempat lain, sebenarnya ada sebenarnya, cuman untuk jelasin itu aku harus detail ya. Aku nggak terlalu suka jelasin setengah-setengah, jadi aku kalau mau jelasin yang itu yang detail sekalian, kenapa bisa higher high, kenapa bisa ada lower high, kenapa bisa ada lower low gitu. Nah itu agak panjang, jadi nggak mungkin nggak aku jelasin di sini. Ini gitu. Jadi tadi udah ketemu kan namanya uptrend, consolidation, dan downtrend gitu. Dan udah kita coba praktekin di candlenya. Terus selanjutnya aku bakal bikin video tentang support dan resistance. Terus habis support dan resistance baru kita pindah ke tuh channel. Habis support, resistance, terus channel, kita kemana lagi ya? Ya mungkin cara memanfaatkan trend line, cara memanfaatkan moving average, cara memanfaatkan bla 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 itu yang teknikal tadi, agar bisa kita jadiin strategi dalam trading gitu. Sebenarnya itu aja sih videonya. Thank you for watching. Bye.